Rising was hell high all the time. My soul is tormented by succubus. All the seas for the sleeping for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one sees. Cek 1 2 tes cek mic. Hello sobatku Narukoto, apa kabar nih kalian? Selamat datang kembali di channel Narukoto dan dengan konten yang pastinya menarik banget, gua rekomendasikan untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini di konten ini gua mau ngelanjutin ya. Gua mau ngelanjutin konten gua yang rekomendasi Donghua part kedua kemarin. Nah, sekarang ini gua akan merekomendasikan Donghua yang part ketiga. Kalau di part 2 kemarin yang menurut Mimin Narukoto yang terbaik itu adalah Wanji Shensu. So jadi di part 3 ini Donghua apa nih ya yang paling bagus? Kalian harus tonton terus nih kontennya sampai akhir. No skip right. Nah, jika kalian belum melihat part 1 dan part 2 untuk rekomendasi Donghua 3D, kalian harus nonton dulu ya. Siapa tahu yang kalian cari itu ada di situ, men. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan audio di video-video sebelumnya itu kurang bagus atau kurang jernih. Di sini Narukoto udah berusaha untuk memperbaiki semua peralatan recordingnya gitu ya. So jadi jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe itu dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian pasti akan lebih cepat mendapatkan informasi kalau misalkan Narukoto upload lagi, guys. Nah, oke sobat, kita mulai dari yang nomor terakhir yaitu nomor 6 di part 3 rekomendasi Donghua 3D. Namanya adalah The Lord of Rogyu Devil. The Lord of Rogyu Devil merupakan Donghua yang terbilang masih baru karena baru saja dirilis pada bulan Mei tanggal 20 di tahun 2021. Donghua ini cukup unik dan menarik. Pasalnya, pemeran utama pada serial Donghua ini yang bernama Lin Xiao adalah seorang anak bangsawan dari salah satu ketua klan yang besar. Sayangnya kesehariannya ini sangat miris, guys. Ia selalu dibully oleh anak-anak seumurannya. Namun ada 2 anak yang menjadi teman baiknya. Salah satu dari 2 anak itu adalah anak raja yang sangat dihormati di daerah itu. Emang gila ya, nggak punya teman, sekalinya punya teman anak sultan ya, bangke juga nih anak. Namun meskipun begitu, bullying terhadap si Lin Xiao ini tetaplah saja terjadi. Hingga suatu hari ia benar-benar cedera parah nih setelah dibully oleh seorang dari keluarga bangsawan klan lain. Lin Xiao lahir tidak sempurna nih guys sebenarnya karena sang ibu sempat diserang ketika akan melahirkannya. Akibatnya beberapa sistem datian Xiao tidaklah sempurna. Namun nasib buruk Lin Xiao tidaklah berlangsung lama. Ia sebenarnya sudah lama diperhatikan oleh sosok dewa. Bukan lagi dewa biasa nih guys, melainkan seorang kaisar langit bernama Baitian. Kaisar Baitian mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat hingga langit pun bersekongkol nih guys untuk menjatuhkannya. Di saat kaisar hampir mati, ia harus secepatnya mencari tubuh manusia untuk dijadikan wadahnya supaya ia tidak benar-benar musnah dari dunia. Akhirnya ia menemukan Lin Xiao. Namun di sini kaisar masih ragu nih guys untuk mewariskan seluruh kekuatan dan ingatannya kepada Lin Xiao. Melihat ia sangatlah lemah dan sangat payah, noob lah pokoknya gitu ya Lin Xiao ini. Namun pada akhirnya Lin Xiao menjadi pilihan kaisar. Xiao akhirnya dirasuki oleh sosok naga emas milik Kaisar Baitian. Dan seketika itu Xiao merasakan adanya kekuatan dahsyat yang merasukinya. Namun tetap saja nih guys, butuh waktu untuk melatih kekuatannya hingga bisa memaksimalkan seluruh kekuatan dari Baitian. Oke,
Oke, next kita lanjut ke nomor 5, bro. Nah, oke sobatku. Di nomor 5 ini gua punya Supreme Galaxy. Supreme Galaxy ini cukup menarik juga nih guys, karena kita disuguhkan pertarungan-pertarungan sengit yang dibarengi dengan tindakan konyol si pemeran utama. Dongwa ini juga masih terbilang baru karena dirilis pada bulan Juni 2021. Cerita berawal dari suatu sekte bintang yang sangat besar dan begitu dihormati oleh sekte lain, hingga sekte bintang berhasil mendapatkan peta bintang yang membuat gempar dunia persilatan. Persilatan, ini Dongwa bukan kolosal cerita Jawa Nah nih guys, akibatnya seluruh sekte yang tersebar di penjuru dunia ingin merebut peta bintang itu dari sekte bintang. Sayangnya sekte ini mulai lemah karena ditinggal oleh pemimpinnya. Yang tertinggal hanyalah murid-murid muda dan kakek tua bernama Zhuge Hawan sebagai pelindung dan Chu Xinghe sebagai anak dari ketua sekte bintang. Ketika sekte melemah, saat itu Zhuge dan Xinghe diusir dari sektenya sendiri oleh komplotan orang-orang yang ingin mengambil alih sekte secara paksa. Xinghe yang seorang putra mahkota tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu itu. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari sekte bintang dengan terpaksa. Namun, untungnya peta bintang yang menjadi incaran dunia sudah berada di tangan Xinghe tanpa sepengetahuan siapapun. Hanya butuh waktu saja nih guys untuk melatih kekuatan Xinghe dengan peta bintang itu. Namun ini tidaklah gampang mengingat Xinghe terlahir dengan tubuh yang lemah. Namun akhirnya Xinghe bertemu dengan beberapa teman yang kuat nih guys, yang bersedia hidup berdampingan dengannya. Selain itu, Xinghe dan teman-temannya mendirikan arena pertarungan yang digunakan oleh para kesatria untuk bertarung dengan kesatria lainnya. Dari sini Xinghe bisa melanjutkan hidup karena penghasilannya cukup lumayan di situ. Seiring berjalannya waktu, Xinghe mampu membangkitkan roh bintangnya. Bukan hanya satu roh aja nih guys, bahkan ia mampu membangkitkan 5 roh bintang sekaligus, yang umumnya di dunia ini hanya bisa 1 roh bintang setiap orangnya. Wah, maruk ini namanya anjir. Nah tapi guys, sayangnya masih butuh waktu untuk melatih roh bintang yang dimiliki oleh Xinghe itu supaya menjadi sangat kuat. Nah oke, kita lanjut sekarang di nomor 4 nih cuy. Di nomor 4 gua rekomendasikan Annoying System. Annoying System atau dikenal dengan aku membuat kesal jutaan kultivator ini cukup unik juga nih guys jalan ceritanya, dan Donghua ini juga baru dirilis pada bulan Agustus 2021. Masih berumur 2 bulanan lah ya guys sampai dari video ini diupload gitu. Donghua ini mempunyai alur yang unik dan konyol. Berawal dari dunia di masa sekarang, ada seorang mahasiswa sedang berjalan-jalan di sekitar bioskop. Ia bertujuan untuk menyaksikan film dari kisah kerajaan kuno. Namun secara tidak sengaja ia melihat seseorang sedang dijamret dan akhirnya ia menolongnya. Setelah itu korban dijamret dan si mahasiswa berpisah. Saat mahasiswa itu berjalan sendirian, ia tiba-tiba dikeroyok oleh sekelompok jambret yang sebelumnya sempat digerebek oleh si pemeran utama ini.
Lalu handphone milik si mahasiswa yang hendak memesan tiket untuk menonton film itu terlempar saat muncul notifikasi pada HP-nya yang meminta kelanjutan registrasi pendaftaran penonton untuk menonton bioskop. Nah, kebetulan ketika notifikasi itu muncul, tiba-tiba di HP si mahasiswa terkena percikan darah dari efek dipukulinya si mahasiswa oleh si jambret-jambret itu. Ketika darah itu mengenai handphone milik mahasiswa itu, konyolnya dengan darah itu registrasi berhasil dilakukan dan tanpa disadari mahasiswa itu masuk ke dalam dimensi lain yang lokasinya persis seperti di film kuno yang akan ia tonton. Ia masuk ke dalam tubuh seorang anak bangsawan yang sedang terluka dan pingsan karena dibully bernama Jiang Bei. Saat terbangun, ia merasa bingung karena bisa sampai pada dimensi itu dan berada pada tubuh orang yang sama seperti di filmnya. Nah, kocaknya ia sadar akan hal yang unik. Di dimensi ini, Jiang Bei mampu meningkatkan kultivasinya hanya dengan membuat orang lain marah. Semakin tinggi tingkat kemarahannya, semakin banyak experience yang bisa dia dapat. Asli kocak banget anjir, dan koplak banget sih. Tapi dari situlah Donghua ini memiliki daya tarik tersendiri. Di dimensi ini hanyalah Jiang Bei yang bisa memiliki kemampuan unik seperti itu. Ia mengontrol perkembangan kultivasinya melalui sistem modern mirip seperti sistem komputer anjir. Wah, udah mirip kayak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh programmer nih kalau di dunia nyata ya. Nah gini guys, ngomong-ngomong tentang programming, Mimin ada rekomendasi juga nih untuk kalian yang saat ini ingin mengembangkan skill atau ingin memulai karir di bidang IT seperti programmer yang bisa membuat aplikasinya sendiri gitu ya. Kalian bisa ikut gabung dengan training company yakni Code Hive. Di sana kalian akan diajarkan dari dasar banget nih guys tentang programming. Meskipun kalian tidak ada background IT sama sekali, kalian tetap akan diarahkan sampai paham. Jadi jangan khawatir ya sob. Untuk mulai join kalian bisa mengunjungi situsnya, kemudian pilih program pelatihan yang akan kalian ikuti. Lakukan pendaftaran di situ. Isi semua data dengan benar. Dan disubmit. Nah, setelah itu kalian akan dihubungi oleh pihak Code Hive-nya. Nah, selain itu, kelas di Code Hive itu sangat-sangat menarik sekali guys. Jadi kita benar-benar dimanjakan dengan sistem-sistemnya yang sangat membantu kita dalam proses belajar. Di Code Hive kita memiliki sistem learning portal. Jadi di dalam learning portal kita bisa mendownload materi-materi yang udah disiapkan oleh trainernya. Dan juga kita juga bisa mengerjakan soal-soal atau kuis yang dicek by system. Jadi kita bisa tahu dengan gampang apakah kerjaan kita salah atau benar. Dan kalau misalkan nanti ada kebingungan, kita akan dikasih waktu untuk bertanya setelah mengerjakan soal yang diberikan. Dan di waktu tertentu nanti trainernya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian kebingungan. Tunggu apa lagi? Lakukan pendaftaran sekarang dan jadilah programmer dalam waktu 2 bulan saja. Nah, selanjutnya kita lanjut pada urutan Donghua nomor 3, yaitu ada Legend of Exorcism. Legend of Exorcism ini adalah Donghua yang juga tidak kalah menarik dari Donghua sebelumnya. Donghua ini dirilis pada tahun 2020 pada bulan Juli. Saat ini Donghua ini berstatus complete pada season pertamanya. Donghua ini mengisahkan tentang seorang anak raja iblis bernama Kong Hong Jun. Kong Hong Jun sejak kecil sudah dirawat oleh pamannya, iblis api, yang saat ini menggantikan ayahnya sebagai raja iblis. Raja iblis masih menyembunyikan identitasnya dari Kong Hong Jun. Hingga suatu hari tidak sengaja didengar langsung oleh Hong Jun fakta bahwa iblis api bukanlah ayah kandungnya. Dari situ Hong Jun ingin berkelana ke bumi mencari kebenaran tentang ayah kandungnya dan siapa yang telah membunuh ayahnya. Kong Hong Jun mewarisi kekuatan dahsyat ayahnya, namun ia hanya belum sadar saja.
Kemudian untuk pertama kalinya Hong Jun keluar dari dunianya ke dunia luar yang penuh akan bahaya. Sesampainya di bumi, ia langsung bertemu monster yang menakutkan. Namun monster itu kalah oleh Hong Jun. Saat Hong Jun mengejar monster itu, ia disergap oleh pasukan kerajaan di bumi yang salah paham dengannya. Namun kekuatan prajurit bumi tidaklah seberapa cuy, hingga datang seorang jenderal bernama Li Jinlong. Tanpa berkata-kata, ia langsung mencoba menghunuskan pedangnya ke arah Hong Jun, hingga tidak disengaja memecahkan pustaka lampu jantung Chen yang di dalamnya ada semacam cairan ajaib. Lalu semua orang pingsan karena pecahan lampu Chen menimbulkan cahaya yang sangat terang. Saat Hong Jun sudah tersadar, ia tidak menemukan di mana pecahan lampunya. Akhirnya ia sadar bahwa lampu Chen telah merasuki tubuh Lin Jilong atau jenderal kerajaan itu. Nah, kisah selanjutnya, Jinlong dan Hong Jun masuk ke dalam organisasi Exorcism yang telah lama mati. Nah, bagaimana kisah mereka dalam membangun organisasi legendaris ini kembali dan mengalahkan seluruh musuh saktinya? Kalian bisa tonton sendiri cuy, kelanjutannya mantep banget pokoknya cuy. Oke sobatku Narukama, kita sekarang lanjut ke number 2 atau runner up pada rekomendasi Donghua part 3 ini cuy. Nah di runner up yang gua rekomendasikan itu adalah The Success of Empyrean Queen Emperor. Donghua ini masih sangat segar karena baru saja dirilis pada bulan Agustus 2021. Saat ini masih sampai pada episode 18 nih cuy. Meski masih baru, tapi alur cerita Donghua ini menurut gua gila bagus banget men. Karena mengisahkan penyamaran seorang pemuda jenius yang menyembunyikan identitas aslinya. Tokoh utama dalam Donghua ini bernama Wang Fan. Ia dikenal sebagai murid paling lemah di sekolah bela dirinya. Ia hanya menerima ejekan dan hinaan saja dari semua murid-murid bahkan guru di sana. Namun hanya ada satu murid cantik yang mau berteman dengannya dan satu laki-laki bermulut besar penjual informasi. Wang Fan berusaha menyembunyikan identitas aslinya, yang sebenarnya ia adalah seorang yang jenius dan mempunyai kekuatan yang bahkan melampaui guru-gurunya. Tujuannya adalah ingin mengungkap kasus di balik pembunuhan kakaknya yang mati secara misterius. Meski begitu, Wang Fan terkadang tidak tahan jika ada yang merendahkan kakaknya yang sudah meninggal. Karena Wang Fan tidak ingin terpancing dan akhirnya malah membongkar identitas aslinya, ia berinisiatif untuk mengenakan topeng Raja Harimau Perak untuk memberi pelajaran pada siapa saja yang telah merendahkan kakaknya. Seiring berjalannya waktu, Wang Fan semakin menjadi kuat. Bagaimana kisah Wang Fan untuk menjadi yang terkuat selanjutnya? Kalian bisa tonton sendiri series Donghua-nya cuy. Ini sih keren abis, bis. Nah, akhirnya kita sampai pada urutan pertama Donghua terbaik 3D rekomendasi part 3 Ranrokoto. Wow. Oke, di nomor 1 ini gua rekomendasikan Against the Sky Supreme. Nah, Donghua ini juga masih segar karena baru dirilis pada bulan Juli 2021. Sampai saat ini sudah meluncurkan sebanyak 30 episode. Mimin menaruh Donghua ini di urutan pertama karena menurut Mimin alur ceritanya ini keren parah men, dan karakter-karakter di sini sungguh memanjakan mata cuy. Cerita diawali dengan adanya invasi alam semesta ekstrateritorial yang mengharuskan 3 dewa tertinggi harus turun tangan untuk menyelamatkan alam dewa. 3 dewa tersebut adalah Hongmen Supreme, Hundun Supreme, dan Siyuan Supreme. Di antara 3 dewa tertinggi itu, Hongmen Supreme yang paling memiliki kekuatan tertinggi dan mampu menggunakan segala jenis ilmu bela diri tertinggi. Bahkan ia mempunyai banyak bawahan di alam dewa ini. Saat ketiga dewa terkuat sedang berperang, ternyata ada niatan jahat dari Hundun Supreme dan Siyuan Supreme. Mereka merencanakan akan membunuh Hongmen Supreme
karena menganggap ia menjadi penghalang untuk mereka menjadi penguasa di alam dewa ini. Hongmen Supreme adalah dewa yang sangat baik dan bijaksana. Ia suka sekali menolong, namun ternyata nasibnya tidak sebaik kepribadiannya, cuy. Akhirnya Hongmen Supreme terbunuh oleh kedua dewa laknat tersebut, dan sayang sekali semua keluarga Hongmen Supreme juga ikut dibantai setelah kematian Hongmen Supreme, termasuk anak dan istrinya. Setelah itu Hongmen Supreme bereinkarnasi menjadi manusia biasa yang hanya memiliki kekuatan yang sangat minim. Ia sempat dijodohkan oleh keluarga kerajaan tetangga, namun ia dihianati tepat saat acara pernikahan akan dilangsungkan. Mempelai wanita ternyata memilih laki-laki lain. Emang sangat sad sekali wanita ini, anjir. Oh, wanita kayak gini enaknya diapain, guys? Enaknya diapain, woi? Nah, Hongmen Supreme tidak tinggal diam nih. Ia melatih dirinya dengan sangat ekstrim dalam satu malam untuk membalaskan dendamnya di hari esok saat acara pernikahan akan dilangsungkan. Akhirnya ia membantai seluruh keluarga bangsawan wanita itu karena mereka juga merendahkan keluarga Hongmen sebelumnya. Namun sayangnya lelaki selingkuhan dari mempelai wanita yang dibantai Hongmen merupakan adik dari murid terkuat di perguruan tertinggi pada Donghua ini. Bagaimana Hongmen Supreme menghadapi pembalasan sang kakak? Gas lah cuy, nonton Donghua-nya, dijamin ketagihan banget anjir. Oke guys, terima kasih banyak udah menonton rekomendasi dari gua. Dan next time gue juga akan merekomendasikan Donghua yang sangat keren yang lainnya untuk kalian, yang paling baru dan yang belum pernah gua bahas sebelumnya guys. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe Naruto channel. Bye bye.